Shalom Aleihim, berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua, amin. Selamat pagi, sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan sekali lagi dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Selasa 22 Agustus tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, percayalah. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kita di hari ini, mari kita sama-sama landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari kitab 2 Petrus. Dan hari ini kita telah berada di hari yang kedua, maka kita akan membaca kitab 2 Petrus pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Judul renungan kita hari ini, tetaplah waspada terhadap penyesat. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Surat Petrus yang kita baca kali ini menunjuk pada keberadaan guru-guru palsu. Sesuatu yang palsu selalu tidak benar, betul? Demikian pula guru palsu, yang pada saat itu mengajarkan hal-hal yang tidak benar, bahkan memutarbalikkan ajaran-ajaran Kristen. Dan surat Petrus yang kedua yang kita baca kali ini menunjuk pada keberadaan dan kendaraan adanya guru-guru palsu. Tahu saudara bahwa keberadaan guru-guru palsu itu bukanlah suatu fenomena baru. Sejak zaman bapak-bapak leluhur Israel pun sudah ada nabi-nabi palsu yang menyesatkan umat Tuhan. Ciri mereka jelas, yaitu penyangkalan kepada Tuhan, menghujat kemuliaan Tuhan, dan hidup dalam hawa nafsu kedagingan. Namun bukan berarti tidak ada orang yang berhasil mempertahankan iman mereka. Contohnya Nuh dan Lot. Mereka adalah orang-orang yang tetap beriman sekalipun hidup di antara orang-orang yang sesat. Kenyataan yang tidak terbantahkan adalah Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka yang tetap bertahan dalam iman mereka. Kenyataan seperti inilah yang menjadi dasar bagi Petrus untuk menasihati jemaat supaya selalu waspada. Karena itu, mari kita bersama-sama sadar bahwa di sepanjang masa akan selalu ada orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Mereka akan menggunakan segala macam cara, termasuk memutarbalikkan ajaran kekristenan, terlebih tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Sekalipun nasihat Petrus ditulis pada abad pertama, nasihat itu juga berlaku untuk kita sampai pada masa kini. Guru-guru palsu dan ajaran-ajaran yang tidak benar selalu ada di sepanjang masa. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya dinasihatkan untuk selalu waspada. Penting untuk melihat dan menilai ajaran-ajaran yang muncul sehingga bisa melihat sesuai tidaknya dengan ajaran yang benar, yakni ajaran keseluruhan isi Alkitab. Pada masa modern sekarang ini, ketika kebenaran dipandang sebagai hal yang relatif dan subjektif, kita diajak untuk tetap menilai dengan jernih supaya tidak termakan oleh ajaran yang tidak benar dan tidak mengajarkannya kepada yang lain. Dunia media sosial menyerang kita dari berbagai sudut. Itu pula dengan munculnya pengkhotbah-pengkhotbah karawitan yang mengajarkan banyak hal yang sebenarnya tidak beranjak daripada sebuah kebenaran, tetapi mereka hanya mengungkapkan motivasi-motivasi atau hanya sekedar motivator. Padahal firman Tuhan yang sesungguhnya adalah firman Tuhan yang menegur, menasehati, membimbing, mengajar, bukan hanya menjadi sebuah motivator atau motivasi. Sidang jemaat Tuhan. Karena itu, semakinlah waspada untuk dapat melihat, menilik, dan memahami ajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jangan hanya sesuatu yang enak saja didengar, tetapi sungguh-sungguh akan mengusik hidup kita untuk dapat berbuat benar dan berjalan di dalam kebenaran Allah. Oleh karena itu, perlu bagi kita untuk selalu menjaga kedekatan dengan Tuhan, agar kita tidak salah jalan dan kembali kepada kecemaran dosa, melainkan tetap hidup di dalam jalan kebenaran. Doaku bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiranmu, sehingga apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, apa yang saudara baca di media sosial dan di mana saja, Roh Kudus mengingatkan apakah itu benar atau tidak. Dan hikmat yang daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran saudara, sehingga dapat membatasi diri untuk menerima ajaran yang sehat. Dengan demikian, saudara dapat bertumbuh dengan baik. Pertumbuhan yang sehat secara rohani mengarah kepada perubahan hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan.
Doaku jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan dan perlindungan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah, dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleihim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin.